Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pemberontakan Partai Komunis yang terjadi di Madiun. Sebelum terjadinya pemberontakan PKI Madiun, Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI pernah melakukan pemberontakan pada tahun 1925 sampai 1926 di Banten, namun mengalami kegagalan. Pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948 dilakukan sebagai sebuah gerakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Nah, selanjutnya, apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut? Ada beberapa hal yang melatar belakangi peristiwa PKI di Madiun, yaitu yang pertama ialah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat, biasa disebut dengan FDR, yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan lain-lain. Yang kedua ialah kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musodan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Dan untuk yang ketiga ialah propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Setelah kita mengetahui latar belakang pemberontakan PKI Madiun, berikut adalah jalannya pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan melancarkan propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Selain itu, pemberontakan juga dilakukan dengan menculik dan membunuh beberapa tokoh negara seperti penembakan terhadap Kolonel Sutarto pada tanggal 2 Juli 1948, penculikan dan pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Timur pertama yaitu R.M. Aryo Suryo yang kebetulan berkunjung ke Ngawi dan kemudian dicegat oleh kelompok Amir pada tanggal 10 September 1948, serta penculikan dan pembunuhan kepada Dr. Muwardi pada tanggal 13 September 1948 yang merupakan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Puncak pemberontakan tersebut terjadi pada tanggal 18 September 1948 saat pemberontakan berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Puncak pemberontakan tersebut terjadi pada tanggal 18 September 1948 saat pemberontakan berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Mereka pun berhasil menguasai tempat strategis, melakukan sabotase, perusakan pembakaran sarana dan prasarana, serta melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang anti PKI. Akhir dari pemberontakan PKI Madiun. Lantas, bagaimana pemerintah mengatasi pemberontakan tersebut? Pemerintah menyadari apa yang dilakukan PKI sangat membahayakan negara. Oleh karena itu, dilakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Yang pertama ialah Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno dan Hatta atau Musso dan Amir. Yang kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun dapat diduduki lagi oleh Republik Indonesia. Beberapa petinggi PKI melarikan diri ke Tionghoa dan Vietnam, seperti Dipa Nusantara Aidit dan Lukman. Musso tertembak dalam pertempuran kecil di Ponorogo. Amir Syarifuddin ditangkap dan ditembak mati. Adapun pemberontakan
Indonesia atau PKI tak hanya bertujuan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun juga melibatkan banyaknya tokoh-tokoh yang berperan dalam berdirinya dan berkembangnya Partai Komunis Indonesia. Tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam berdirinya dan berkembangnya Partai Komunis Indonesia sebagai berikut, yaitu Musso, Amir Syarifuddin, Kolonel Dahlan, Dipa Nusantara Aidit, Misbah, Alimin Prawirodirjo, Darsono, Semaun, Heng Sneflit, Abdul Latif Hendraningrat, Utomo Ramelan. Dampak pemberontakan PKI Madiun. Tak bisa dipungkiri bahwa adanya pemberontakan pada suatu negara pasti menyebabkan dampak-dampak yang dapat merugikan bangsa dan negara tersebut. Berikut ini dampak-dampak akibat dari pemberontakan PKI Madiun. 1. Pembangunan terganggu. 2. Masyarakat merasa tidak aman. 3. Banyak masyarakat yang meninggal. 4. Aktivitas terganggu. Sekian pembahasan kita kali ini tentang peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi di Madiun. Jika ada salah kata maupun kurang informasi, kami mengucapkan banyak-banyak maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.